Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dengan NPM G1C0190007. Di sini saya akan melakukan tutorial ANSYS, yaitu untuk soal nomor 4.6. Dapat dilihat pada layar monitor. Baiklah, langkah awal kita buka ANSYS. Kemudian kita klik 2 kali pada statik struktural. Setelah kita klik, kita tunggu. Kemudian kita klik engineering data. Setelah itu pada di bawah struktural steel kita buat yaitu stainless steel, yaitu material yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik 2 kali linear elastic, di mana untuk nilai Young modulusnya kita gunakan dengan satuan GPa yaitu sebesar 193, dan untuk rasio positionnya kita gunakan 0,27. Nah, setelah itu kita langsung ke project, kemudian kita klik geometri, kita tunggu. Setelah itu muncul layar, kemudian kita klik exit plane, kemudian unit, kemudian kita klik Z, kemudian unit, kita rubah menjadi milimeter, kemudian kita langsung ambil ke sketching, kita draw, kemudian kita ambil untuk membuat lingkaran yaitu circle, kita buat 2 circle. Setelah kita buat dia circle, kita klik line untuk membuat garis bantu pada poros titik circle, kemudian kita buat diameter, dimension daripada garis bantu dan circle yang kita buat. Setelah itu kita tulis ukurannya. Itu ukurannya kita nggak perlu kali lagi sama angka 3, tapi itu ukuran asli pada soal. Setelah itu langkah selanjutnya kita ambil draw lagi dan ke line, kemudian kita buat garis bantu ke atas dan ke bawah, yaitu pada titik poros daripada lingkaran, agar lebih memudahkan kita dalam menggambar atau membuat komponen. Kemudian kita buat lagi dimension, ukuran, yaitu pada garis bantu lingkaran. Nah, setelah kita membuat dimension, kita buat ukurannya. Ukuran yang kita buat yaitu sesuai pada soal, seperti yang dibilang di awal. Kemudian kita ambil lagi garis bantu line, yaitu kita tarik dari ujung atas lingkaran, terus di ujung bawah lingkaran. Kemudian kita zoom. Setelah kita zoom, kita buat lagi garis bantu, yaitu kita buat jadi 4 titik. 4 titiknya kita sembarang, tapi masih tetap di poros. Kemudian kita ambil dimension, kemudian kita ambil dimension dari titik sembarang tersebut. Ada 4 titik sembarang yang kita buat untuk mempermudah. Kemudian ukuran dimensionnya kita buat ukuran dimension. Untuk ukurannya itu sama ya. Kita klik 12. Oke, setelah selesai, kemudian kita hapus garis dimensi yang tidak diperlukan lagi,
agar lebih mempermudah atau lebih merapikan dari gambar yang kita buat. Kita hapus. Kita hapus. Nah, jadi yang tersisa hanya itu, untuk tidak terlalu berantakan. Kemudian kita buat poligon, yaitu 3 poligon. Pertama dari titik sembarang itu kita buat satu. Sebentar, kita ulangi. Kita buat poligon di titik itu, titik sebelah kanan. Kemudian sebentar, kita ulangi kembali. Dari titik kiri kita mencoba ke titik kanan. Nah, kira-kira seperti ini poligonnya. Setelah itu kita buat dimensi untuk ukuran daripada poligon itu sendiri. Nah, ukurannya untuk dari poligon itu sendiri kita menggunakan ukuran yang bertingkat. Ukurannya 97 sama 5. Kemudian setelah itu kita modify, kemudian kita trim garis yang tidak digunakan kembali. Kita trim. Garis yang tidak dibutuhkan. Seperti garis penghubung. Oh ya, di garis penghubung sumbu kita harus hati-hati karena telah terlalu banyak garis bantu yang kita gunakan pada garis penghubung. Kita trim, kita zoom, kita perhatikan. Kemudian kita trim kembali. Oke, setelah semuanya di trim lagi bagian itu, kita trim. Kemudian kita trim, kemudian kita hapus dimensi. Kemudian kita trim. Nah, kemudian setelah itu kita surface from sketch, kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita generate. Nah, jika sudah seperti ini, kita satu body. Kemudian setelah seperti ini kita rubah user. Kemudian kita rubah ukurannya 2 mm. Nah, kita generate kembali. Kemudian kita buka jendela satunya. Kemudian kita buka model. Setelah kita buka model, kita tunggu. Kemudian kita tunggu. Setelah itu muncul layar. Kemudian kita tunggu untuk model komponennya. Kemudian kita klik Z. Kemudian kita klik geometri 2 kali. Setelah itu muncul 2 kali surface body. Kemudian kita ambil pada bagian asesmennya, yaitu struktur stainless. Kemudian kita generate. Nah, akhirnya generate mesh akan seperti itu. Kemudian insert method. Setelah itu kita klik body, kita apply. Setelah itu kita rubah untuk nilainya, yaitu dapat dilihat pada layar. Kita rubah, kemudian kita klik mesh, kemudian insert, kemudian position, kemudian kita klik lagi, kita apply, kemudian kita klik solution. Kemudian setelah kita klik solution, kita klik itu untuk pembebanan. Setelah itu kita apply. Nah, ini kan ada gambar garis biru, ini menandakan telah selesai. Kemudian insert, kemudian pressure.
Start pressure, kita klik pada titik pembebanan seperti gambar yaitu 50 Newton, kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita rubah jadi vektor, kemudian untuk surface kita rubah menjadi dilihat pada layar, kemudian setelah kita play itu kita arahkan tanda panahnya ke bawah, play. Setelah itu kita ambil solution, kemudian kita insert, kemudian kita deformasi total. Setelah itu kita solution lagi, kemudian insert, kemudian stress, kemudian kita lihat solve. Nah, dapat dilihat setelah kita solve, nah itu untuk total deformasi dapat dilihat gambarnya. Kemudian untuk equipment stress, baik, mungkin hanya itu tutorial yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.